Ya, oke ya. Jadi begini Bro ya. Eh, Kebijakan yang diambil ini tujuannya adalah untuk kepentingan calon notaris yang jumlahnya itu cukup signifikan ya. Jumlahnya itu saya kira udah lebih dari 1.000 orang ya. Mungkin sampai 2.000. Bayangkan saja dari tahun 2020 mungkin 2019 juga ada ya dari seluruh perguruan tinggi negeri. Nah, jadi ini adalah karena terganggunya pelayanan terhadap mereka, makanya kementerian itu mengambil kebijakan ya. Nah, untuk ya memberikan solusi. Jadi bukan membuat permasalahan baru. Nah, nanti kegiatan itu dilaksanakan pertama gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Free sama sekali. Yang kedua, kegiatan itu tidak dipusatkan di satu titik ya, yang misalnya diselenggarakan di Bali atau diselenggarakan di Surabaya atau diselenggarakan di Jakarta gitu kan, sehingga adik-adik itu harus terbang, harus berangkat dari posisinya yang jauh ke tempat penyelenggaraan, tetapi dilaksanakan di 33 kanwil Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing provinsi. Nah, Berarti jadi enak jarak dong. tempuhnya kan, iya, jarak tempuhnya kan menjadi dekat. Jadi misalnya Kanwil Kumham Sumatera Barat, nah itu kan ada di Padang, ya kan? Nah, terus adik-adik yang dari Padang Panjang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Pasaman, Solok, ya hanya dalam beberapa jam gitu ya. Ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Nah, 2 jam itu udah sampai di Kota Padang. Lebih cepat waktunya, lebih murah biayanya. Jadi nanti diselenggarakan di masing-masing kanwil Kementerian Hukum dan HAM provinsi ya. Nah, terus kegiatan ini bukan ujian ya. Ini bukan ujian gitu loh. Nah, jadi bagaimanapun juga ya ada sisi yang harus diperhatikan. Pertama tentang nasib adik-adik tersebut. Kemudian juga harus disejalankan dengan kualitas gitu ya. Dan kan tidak mungkin diangkat notaris sembarangan saja gitu kan. Nah, sehingga mereka nanti akan mengikuti ya kegiatan ya kurang lebih nanti akan diumumkan langsung gitu ya. Tapi ini kurang lebih ya asesmen tentang kompetensi calon notaris. Nah, itu dilaksanakan 2 hari ya. Hari pertama itu nanti akan dilaksanakan itu dengan cara eh, multiple choice ya. Nah, pilihan. Jadi nanti disediakan komputer. Nah, kemudian nanti adik-adik itu setelah mendaftar, nah kuotanya ini satu kanwil itu 90 orang ya, kalau tidak salah begitu gitu ya. Nah, terus nanti tempat, waktu, tata cara dan seterusnya. Nah, nanti ya langsung modelnya ada passing grade-nya berapa gitu kan. Nah, itu hari pertama. Nah, hari kedua, nah ini yang dilakukan oleh kawan-kawan notaris. Nah, ikut eh, membuatkan soal-soal gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan notaris tentunya yang gampang-gampang lah ini akta gitu. Jadi akta itu nanti ada soal-soal diusulkan oleh kawan-kawan yang ada, terus nanti akan dirandom ya. Jadi nggak diketahui nih siapa yang bikin soal, kemudian yang mana didapat oleh siapa, enggak ya. Jadi nanti sistem acak ya, dan itu fair, jadi nggak diketahui gitu kan. Nah, tetapi soal-soal itu sudah menjadi standar. Nah, mereka nanti harus membuat akta, nah, kemudian mereka tulis tangan. Kalau itu bukan komputer gitu ya, tetapi bukan yang akta yang terlalu sulit, misalnya cesi, subrogasi, atau misalnya eh, corporate garansi. Jadi ada apa? Eh, ada akta eh,
pokok, ada aksessoris gitu kan yang harus dibuat ininya dulu, terus nanti ada SKMH, TAPH, enggak. Jadi yang eh, sederhana, tetapi prinsip-prinsip tentang anatomi akta yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 38 UJN ya. Nah, kepala akta, badan akta, akhir akta, komparisi, premis ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang Terus menarik, nanti Bang Bro. baru diumumkan. Ada yang menarik. Tadi Ya, dibilang gratis. Ini akan berlaku terus dong berarti setiap kegiatan ini gratis. ya mungkin saja gitu ya bisa ini berjalan terus dengan sistem seperti ini karena kan dilaksanakan di Kanwil. Tapi kalau nanti kebutuhannya berbeda lagi ya nanti dilihat lagi kebijakannya. Oke. Berarti ini bukan di titik satu tempat, tapi disebar ke seluruh kanwil yang ada di seluruh provinsi. Betul. Nah, pertanyaannya apakah itu dilakukan secara serentak atau bergiliran? Misalnya Provinsi Jakarta dulu, besok 2 hari, kemudian Ya, atau dilaksanakan secara serentak. keren. Berarti nggak ada yang bisa nyontek ya? Eh? Nggak ada yang bisa nyontek dong berarti. Ya enggak lah, nggak bisa nyontek karena kalaupun di komputer ya antara orang satu sama yang sebelah itu soalnya belum tentu sama. Nah, Bang Bro, untuk satu kanwil itu berapa banyak dia bisa menampung atau bisa menerima peserta? Kalau terakhir itu 90 orang. Satu kanwil? Iya, 90 kali 33 kali 30, 90, 270 tambah 90. Wow. Oke, ya. sekali kegiatan bisa sampai 900-an nih. Ya. Sampai 300-an. Ini berita atau informasi informasi penting dan bagus untuk teman-teman calon notaris nih yang baru lulus MKN atau yang ya kalau Gros bilang sih ALB lah, anggota luar biasa. Nah, apakah ada persyaratan khusus ketika dia ingin mengikuti itu atau ada persyaratan lain atau disesuaikan dengan yang sudah ada? Ya, yang pertama tadi saya secara langsung di forum menyampaikan sambil bertanya ya sama Pak Dirjen, apakah sudah boleh ini diinformasikan? Oh silakan. Ya. Oke, sudah boleh diinformasikan, silakan. Makanya tadi Bro Mahfud tiba-tiba tanya, terus Bang Bro video call, oh, ya sudah ya. Sekalian karena jangan ada yang ditutup-tutupi, kemudian dijadikan seperti birokrasi yang membuat informasi ini tertahan dan hanya didengar atau diketahui oleh sekelompok orang saja. Ya, itu kan tidak fair ya. Jadi harusnya lebih banyak yang tahu karena ini memang sudah diizinkan ya. Terus tadi saya juga bertanya dan Pak Dirjen menekankan juga yang dilakukan ini ya sudah disetujui oleh Pak Menteri yang baru. Sudah dapat restu. Dapat restu. Ya. Nah, Pak Menteri Ya, nggak disetujui. Pak Menteri nggak datang. Ya enggak bro, kan pelatihan yang begini terus Pak Menteri masih baru kan banyak tugas-tugas lain. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Dirjen sudah dilaporkan dan kegiatan ini disetujui oleh kementerian. Selain itu ada nggak?